Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siswa-siswiku kelas 9 SMP Negeri 1 Belimbing Sari yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun tujuan pembelajaran kita, yakni pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Kedua, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Tiga, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Keempat, menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dengan benar. Kelima, menjelaskan proses kejadian kiamat kubro dengan benar. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di alam kubur. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu kiamat kubro, yaitu kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya.
Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Kiamat kubro memang belum terjadi. Karena itu peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 yang berbunyi, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di dalam surat Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kiamat kubro memang belum terjadi sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar 39:68, wa nufikha fis suri fasu'ika ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah, yang artinya dan sangkakala pun ditiup maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran surat Az-Zumar 39:68. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai berterbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 73:18, as-samaa'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula, yang artinya langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Quran surat Al-Muzammil ayat 73:18. Begitulah gambaran-gambaran Yaumul Qiyamah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.